Ini dia round kelima kita sebelum menutup di hari kita dan melihat siapa tim yang mendapatkan weekly point terbanyak untuk menyabet dan mengamankan $4.000 di minggu pertama. Wow, udah ada tebakan kah, Pas? Ada beberapa tim yang masuk kandidat di data, cuma kayaknya tergantung dari round yang sekarang deh. Kalau misalkan tim sekarang kan kalau nggak salah di atas itu Bigetron. Ada Bigetron, Kalau EVOS, Bigetron, Onyx. betul. Kalau Bigetron misalkan nanti posisinya nggak bagus, harusnya bisa kebalap sama yang berada di posisi kedua. Kalau mereka di dua round ini tusun dan yang di posisi kedua sekarang bisa ngedapetin chicken atau bisa ngedapetin placement dengan jumlah kill yang banyak. Kayaknya bisa sih, soalnya tadi dari EVOS dan juga Bigetron sempat tusun ya. Dua-duanya bahkan tusun di peringkat 15 dan 14. Jadi mungkin Morph bisa naik ke 1 atau mungkin masih stay dari Bigetron. Tapi nggak tahu juga sih sama tim-tim yang 4 ke atas. Yap, dan kali ini dari garis pesawatnya tidak terlalu membagi Wrangle ini dengan adil. Hanya membagi dari kiri ke sebelah kanan bawah untuk tim yang turun di arah Novo. Farm Milta, Milta Power itu kebantu apalagi buat tim-tim yang turun di arah Milta atau menuju Primorx, Verifier menurut gue cukup aman. Tapi buat yang turun ke arah Severny itu mereka harus cari kendaraan terlebih dahulu. Ke Lipovka juga mereka harus cari kendaraan terlebih dahulu. Mansion mungkin bisa terjangkau tapi lebih baik mereka cari kendaraan dulu karena area mansion ini paling sedikit kendaraannya kalau misalkan kalian pengen cari. Dan sisi-sisinya juga terlalu open field ya. Gak sih berbahaya. Dari Airwolf kali ini udah mengamankan satu area terpencil. Dia cuma sendirian aja di sini. Gue nggak tahu tiganya ini apakah menggunakan strategi 3-1. Aerowolf kayaknya mereka emang udah pede banget karena dari SMB sendiri hanya diambil oleh tim Aerowolf. Jadi mau mereka turun dimanapun 3 orang ambil di arah mill base sementara 1 orangnya scrapping di pinggiran jalan yang ada di arah SMB gue rasa nggak masalah Tapi sih. kalau nggak salah tadi ada yang ke Novo ya. Itu tadi kemarin kalau nggak salah. Kalau sekarang kayaknya Bigetron yang menuju ke arah Novo. Oh, Kembali ke oke. strategi utama mereka karena diuntungkan dari garis pesawatnya. Hmm. Mereka pengen memastikan, udah ada satu pick di sini, Zulhak terjatuh begitu saja. Mungkin akan langsung jadi poin pertama. Ya, 2 orang bertambah ternyata dari Bonafide. 2 pemain mereka terjatuh, Rewind kali ini yang terjatuh. Dan Zulhak langsung dipukul begitu saja. Dranix mendapatkan poin pertama untuk mereka. Wah, ini benar-benar permainan cukup cepat ya. Ini sama kayak tadi ketika tim Morph mengamankan 2 player. Tadi Gua ada, sih, ada, gua sih kesel banget. ada yang merangkak ya. Gimana temen lu? Dia dicecerin semuanya ditaruh di tanah, oke. Jadi biar nyusahin yang lootnya ya nih gue. Tuh senjata tuh mau nggak? Tuh senjata mau nggak? Wah gue sih bete banget cuy, di turnamen diginin dan ini sebenarnya bisa langsung dipulangin ke arah lobby sih. Sama si Bots, tapi Bots masih ingin bermain-main dengan Rewind. Last man standing dari Bonafide. Benar-benar ditaunting dan akhirnya dipulangkan 2 poin untuk tim Dranix. Ini lebih ke kayak fun match jadinya ya. Tapi langsung dijemput sama temannya juga. Ya. Ucup menjemput Dranix bakal langsung melakukan rotasi. Kalau dilihat kayak dari jalur pesawatnya tadi, tim-tim yang kemungkinan turun di sebelah kanan dari circle pertama itu seperti kayak EVOS, DG dan mungkin Siren yang biasa mengambil daerah Prison dan juga gudang biru di area shelternya. Menarik. Dan kalau dari Bigetron sendiri sih benar-benar bakal kenyang banget sih karena dia nggak terlalu banyak numpuk ya, lebih banyak numpuknya di area kiri atas ya. Ya, ini gambling tentunya buat tim Aerowolf. Mereka pengen lewat jembatan sebelah kiri atau jembatan sebelah kanan. Yang dia harus diperhatikan sama mereka ketika mereka bergerak ke jembatan sebelah kanan, apakah akan dibegal oleh tim Bigetron atau mereka pengen ke sebelah kiri takutnya ada begal juga. Karena tadi kalau nggak salah ada satu tim yang mengambil di arah Primorx dan di arah Verifier-nya itu Red Rocket Cosmic. Kalau misalkan ada begal di jembatan sebelah kiri ini jadi PR untuk tim Aerowolf menuju ke dalam pulau utamanya. Ngelihat dari circle pertama memang mengambil sedikit bagian dari SMB, tapi kayaknya untuk menuju ke area SMB-nya itu PR sih. persentasenya kecil banget. Lebih besar persentase circle-nya akan menuju ke pulau utama dari Wrangle. Oke. Dan kali ini kita juga masih bakal melihat Alter Ego. Nah, Badru nggak lagi di dalam mobil nih. Ya, di manakah Badru berada? Gimana nih Badru? Tapi harusnya dari setup posisinya Alter Ego mereka nggak dalam posisi yang terlalu jauh sih. Kalau dilihat di minimap aja itu masih tertangkap. Oh, iya, 4 iya, pemain iya. dari Alter Ego semuanya masih tertangkap di minimapnya. Belum hilang. Kalau Sanok tadi itu udah pasti pisah semuanya, udah kayak 2 orang di sebelah mana, 2 orang yang lagi di sebelah mana. Jadi emang posisi mereka nggak tertangkap di minimapnya. Kalau mau ngelihat setup yang dipunya sama satu tim itu lebar atau luas apa enggak, itu bisa dilihat langsung di minimapnya. Kalau emang tertangkap di minimap sebelah kanan atas, berarti setup mereka nggak terlalu jauh. Ya, mereka lebih milih untuk regroup kayaknya ya untuk di map Wrangle kali ini. Back to SMB, di mana Aerowolf Limax masih memaksimalkan looting mereka. Belum mau keluar dari area ini karena
hanya bergerak dikit aja untuk masuk ke dalam circle. Oke, ini sebenarnya bahaya sih kalau misalnya mereka terlalu lama nge-hold ya, karena pasti bakal terjadi pembagalan juga kalau misalnya mereka mau menggunakan jalur darat. Di sisi lain juga dari Lovre kayaknya bakal coba melakukan rotasi lagi kah atau masih bakal nunggu zona dulu karena masih cukup aman, tapi di sisi lain kita udah mulai terdengar tapping-tappingan yang terjadi juga di sini di mana Zayken mencoba untuk melakukan rotasi tapi masih cukup aman. Kayak mungkin ada tembakan dari Siren ya Yap, ada Geek Fam juga di sekitar dengan mereka. IOG. Dekat dengan IOG udah mulai kelihatan, belum ada tembakan. Baru dibilang belum ada tembakan. Omega langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin pertama untuk Geek Fam. 2 pemain ternyata langsung terjatuh dan dipulangkan ke arah lobby. 2 poin early yang cukup enak untuk Geek Fam. Otomatis menyisakan 2 player lagi dari tim Geek. Ini sama posisinya kayak tim Bonafide tadi ya, ketika lo melakukan rotasi, lo keculik 2 playernya, dan ini bakalan berat banget untuk lo main di late game-nya nanti pastinya. Dan di sisi lain dari EVOS masih cukup aman di area shelter kali ini. Berarti dia udah mulai melakukan rotasi ya? Atau dari XG-nya doang yang melakukan rotasi? Dan lu lihat DG enak banget di Lipovka. Ya, tapi mereka harus bergerak karena perpindahan circle kedua mengambil bagian senternya. Tapi di bagian sebelah kiri Airwolf keluar. Mereka nggak pengen ambil resiko jembatan sebelah kanan karena bakal ketemuan sama tim BTRRA. Mereka lebih milih untuk ambil jembatan sebelah kiri. Tapi ada satu tim, ada Red Rocket di arah rumah 12-nya. Ini kalau ada terjadi penumpukan lagi, bakal ada satu tim harusnya yang pulang dengan sangat cepat kalau emang mereka maksain. Tapi dari Red Rocket mereka udah keluar dari arah rumah 12-nya. Gue rasa nggak bakal terjadi pertemuan awal antara Airwolf dan juga Red Rocket. Karena Airwolf juga ngirimin 2 playernya dulu untuk nyebrang ke jembatan sebelah kanan. Baru 2 player lainnya nyusul di arah belakang. Mengamankan dan memastikan bahwa mereka nggak tusun karena mobil ketika mereka rotasi ditembakin sampai akhirnya meledak. Oke. Dan kali ini juga udah mulai banyak banget clash yang terjadi. Nampak ini sebenarnya dari perpindahan yang dilakukan oleh Aerolov dan juga Red Rocket. Ini menjadi keuntungan untuk Action. Karena Action tadi masih berada di luar zona dan harus nyebrang ya. Yap, dia harus nyebrang. Sementara Geek sudah mulai berpindah tempat lagi. Low frame mendapatkan kompon yang nyaman dan ada NFT di sekitar mereka. 3 angle di sini. EVOS, Low frame dan juga NFT. Jarak yang tidak terlalu jauh. Sementara EVOS lebih mengamankan daerah open fieldnya. 1 lempengan di pinggir jalan tadi. Oke. Dan kayaknya juga dari NFT bakal coba melakukan beberapa tapping aja menggunakan SKS. Di sini masih cukup aman dari XG. Ini bahaya untuk NFT kalau misalnya dia terlalu fokus ke depan ya. Karena di belakangnya ada Geek juga. Di sebelah kanan ini benar-benar rame banget sih. 3 angle view dari musuh yang berbeda kali ini. Dan dari NFT masih mencoba untuk mencari informasi tambahan juga. Karena mereka cuma berdua aja, gue nggak tahu duanya lagi kemana ini. Bakal bahaya banget kalau kecil. Oh, di sini. Dan di sini juga dua playernya masih di tengah-tengah tim lain juga ternyata. Betul, jadi emang benar-benar agak sedikit kepres untuk setup position yang mereka lakukan. Tapi balik lagi menuju ke arah Lovre yang masih bertahan di arah kompon yang sudah mereka tempatin. Ozora menahan di lantai 2 sementara ada satu mobil yang lewat dari Pala Gimpe terlihat. Tapi kali ini Alvirlo dari Onyx sudah sadar ada tim lain yang datang ke area perbukitan yang sudah dikuasain sama Onyx. Oh, udah mulai ketahuan dari Alvirlo yang melakukan sedikit jalan mundur ke belakang ya untuk memberikan informasi juga teman-temannya di mana di bawah masih ada tim-tim lain. Ya langsung digocek, tapi di sisi lain Twizy juga sudah mulai melakukan tapping manjanya ke arah tim NFT. Sudah saling melihat, ada EVOS juga sebenarnya di sekitar mereka, tapi EVOS gak ingin join ke fight-nya. EVOS lebih milih untuk mempertahankan daerah yang sudah mereka tempatin karena area mereka tuh open banget. Dia bisa ngelihat ke arah Lovre, dia bisa ngelihat ke arah NFT dan dia bisa nutup angle shoot-nya karena mereka punya lempengan di pinggir jalan. Yang jadi problem kalau misalkan ada yang datang dari arah shelter, dari belakangnya EVOS itu bakalan open field banget. Bakal kelihatan banget sih tentunya ya dari belakang. Dan masih coba untuk melakukan beberapa tappingan aja tapi nggak bakal mengenai siapapun juga, itu lebih ke blind shoot ya tadi ya dia. Dan ada tembakan balasan juga, Zayken udah terkena beberapa damage di sana. Flippy juga masih mencoba untuk membagi vision. Ini benar-benar sekarang udah regroup ya dari tim NFT. Oke, next circle. Wow, membanting ke bagian utara. Doa gue tuh ada di ladang gandum deket Yasnaya untuk kelas circle-nya. Karena itu pasti bakal seru banget, cuma ada jerami-jerami yang bisa dipakai untuk bersembunyi dan ada 2 lempengan dan ada 3 atau 4 kompon yang perfect untuk dijadikan tempat defensif untuk beberapa tim yang memang mereka bisa di luar untuk ngambil spot tersebut. Tapi kali ini Zabrol masuk ke areanya Dranix, langsung di pick off begitu saja. Cukup dekat sebenarnya, tidak terlalu jauh. Ada satu mobil yang bakal lewat, langsung di spray down. Langsung dari 2 tim Liquid berhasil mendapatkan 1 kah? Tidak, ternyata keluar dari mobil sebelum meledak. 1 pemain dari Red Rocket berhasil menyelamatkan diri. Untungnya
Untungnya itu datarannya agak sedikit tinggi. Jadi dia masih bisa ketutup dan nggak ke pick off. Tapi Zabrol tidak bisa diselamatkan lagi. Zekin mendapatkan poin tambahan. Vanco perang jarak dekat kali ini Mozart mendapatkan satu orang begitu saja. Berada di arah shelter. Dua tim akan bertemu. Dranix, satu pemain mereka sudah mulai hilang. Tapi kali ini bakal bergerak lagi. Ada tim DG yang cukup dekat jarak dengan tim Dranix. Oke, dan kali ini dari Ucup juga masih mencoba untuk melakukan kelas comeback terhadap tim DG. Bakal coba untuk dilakukan lemparan granat aja, tapi kayaknya bakal terlalu jauh kali ini. Dari sebelah kanan juga ada dari EVOS teman-temannya. Dan ternyata Bos berhasil mendapatkan satu player. Turner di sana harus tersungkur, menyisakan satu player lagi dari... nggak bisa. Jadi tim pertama yang harus tusun. Ya. DG menjadi tim pertama yang tusun, bahkan mereka hanya mendapatkan 1 poin tadi dari placementnya. Karena mereka menjadi tim pertama yang langsung pulang ke arah lobby. Ozora masih belum bergerak karena mereka juga masih masuk ke dalam circle kalau kita perhatikan posisi dari tim Lowfrey-nya. Tapi masih berlanjut, kali ini tim Onyx sudah mulai melakukan fight-nya dengan tim XCN. Xcurate langsung dipulangkan ke arah lobby, 1 poin pertama untuk Onyx. Wah, ini bahaya banget kalau misalnya XCN harus Wah, Kenjo nyusul lagi dong. Oke, wah gila, itu gerakan baginya bener-bener agak polos ya. Langsung menghampiri posisi dari Kopinli tadi. Ya, tapi untungnya dia udah muter balik kali ini ya. Langsung ada radar di sana, ada beberapa tim yang udah nungguin mereka. Ini XCN benar-benar harus bermain sedefensif mungkin. Ini Blue Zone udah mulai gerak nih, circle keempat akan kelihatan. Apakah bantingan akan menuju ke arah Yasnaya? Dari arah belakang terdengar baku tembak yang sudah mulai terjadi. Tapi 2 pemain XCN mulai berkumpul, ada granat yang dilempar lagi. Kopinli masih melakukan lock positionnya menuju ke arah Reksa. 1 pemain XCN yang sudah mulai terjebak. Ada Lowfrey juga, Too Easy mulai mengekir dan Reksa berhasil diamankan. Alviro mendapatkan 1. Setup push akan segera dilakukan oleh tim Onyx kalau mereka sudah melihat target yang kenok seperti ini. Dan finishing point oleh seorang Nick dengan granat yang dilempar tadinya. Oke, tapi at least masih ada 1 player yang tersisa tadi ya dari XCN. Kenju menjadi orang terakhir juga yang harus mengamankan poin, dan di sisi lain dari tim Onyx masih mengamankan areanya. Dan EVOS bakal coba untuk masuk ke depan, dan di mana di depan juga ada tim Red Rocket di sini. Harusnya bakalan terlihat di sana. Dia udah tahu posisi. Dia nggak sadar kah? Udah sadar. Rocky-nya bakal naik ke atas, tapi di bagian belakang di arah Shake masih ada yang membuka view dari arah belakang. Ini sebenarnya ada support yang menjaga dengan baik ke arah Rocky-nya. Lempar granat mau kemana, kiri apa kanan, masih sedikit bingung. Di Kokang dulu bakal dilempar langsung, Rocky terjatuh, 1 pick berhasil diamankan kali ini. Sementara KZ juga sudah mulai tertembak dari berbagai arah, jump shoot melakukan finishing point. Rocky pulang ke arah lobby. Alien tempur, what happened? Gua nggak ngerti apa yang terjadi, dan langsung diamankan oleh seorang hitman. Keuntungan banget, nggak usah tryhard untuk mendapatkan knock last man standing dari Red. King sendirian di arah Shake bakal diberondong masuk, Paeko. Awas, dia tahu ada granat yang dilempar, tadi belum meledak. Keluar granatnya. Gue pikir dia ngelemparin flashbang malah loh. Enggak, gue kira dia nge-granat ke dalam. Jadi begitu dia pulang, seenggaknya player yang masuk ke dalam Shake itu dapetin 2 knock. Ya, tapi ternyata enggak tadi, dan di sisi lain juga udah mulai bakalan rame banget kali ini ya. Dari EVOS sendiri, posisinya masih benar-benar cukup terbuka banget. Oke, ini mau gerak kemana? Bots membuka jalan untuk teman-teman, tapi ada 7 kill yang sudah dikumpulkan oleh tim Dranix. Diam-diam ya, ternyata udah panen kill banget, dan di sisi lain benar-benar di tempat yang terbuka di ladang gandum kali ini, dan Hitman ternyata berhasil terknok menggunakan granat. Ini bakal langsung di-end aja. Cukup baik dari Aerolf, udah meng-secure 1 kill point, dan Bots jauh banget sih di sana. Tapi harusnya udah ngamanin posisi, HDP juga masih tersisa di belakang. Tadi NFT juga bahkan udah berhasil di pick off oleh tim dari Bigetron. Wah, BTR ketemu sama NFT, 2 pemain langsung dikenok begitu saja. Ray juga terpick off. Dranix kali ini yang sudah ingin menambah poin untuk mereka. Dan ada barrier dari Siren yang terjatuh. Banyak banget kecelakaan tunggal yang terjadi di Erangel kali ini. Jarak Dranix dan juga Mor tidak terlalu jauh, tapi Rensky sudah tersungkur, hanya bisa bersembunyi di balik jerami saja. Cukup dekat, dan kali ini bakal ada tambahan smoke setup dari bots. Ini depan-depanan kan? Itu hanya smoke yang menjadi pembatas mereka. Meledak, sudah lempar lagi smoke-nya. Jaxi cukup tenang, melakukan healing dan juga boosting terlebih dahulu. Tidak terlalu panik, tapi bakal ditembak dari arah belakang. Alter Ego menjadi penyelamat untuk tim Morph. Oke, tapi di sisi lain juga tim Morph tadi udah benar-benar ke lockdown banget kali ini ya, dan Dranix bakal coba untuk melakukan rotasi lagi. Mereka harus masuk sedikit, di mana mobilnya juga udah benar-benar
agak sedikit beresiko tinggi dan Ozora di sana berhasil diculik oleh Microboy menggunakan granatnya dari Ucup juga udah mengamankan posisi. Bots nggak bakal bisa diselamatkan kali ini ya. Yap, bot sudah pasti bakal bleeding out kecuali Jaxi bisa nge-steal kill. Oh, through the smoke yang bagus dari arah Wolf. Reynolds yang mendapatkan no mercy. Hilang satu orang lagi. Sementara Bigetron, Luxi sedang terkenok. Bakal set up terlebih dahulu. Evos mendapatkan 5 kill. Begitu saja dan Microboy berusaha untuk masuk ke dalam smoke dan menyelamatkan posisi dari seorang Luxi. Oke, tapi dari sisi Morph benar-benar udah susah banget posisinya tadi terlalu open dan bahkan udah berhasil diambil alih juga satu per satu playernya. Dari Bigetron masih bakal mengamankan posisinya dan EVOS udah mendapat 5 kill point. Tapi masalahnya mereka harus maju ke depan di mana di depan ada tim Bigetron. Ya ini open banget buat Evos maju karena mereka harus naik dari lower ground menuju ke arah high ground menyeberang jalan dengan kondisi yang sangat-sangat open field. Butuh sekitar 6 atau 8 smoke yang bisa menutup pergerakan dari Evos, itu pun bergeraknya nggak boleh langsung strike masuk ke dalam circle-nya. Yeah. Mereka harus zigzag, harus tipu dulu misalkan kalau langsung lurus itu bakal bahaya. Tapi kalau kita lihat di minimapnya, penumpukan 3 tim, jarak mereka tidak terlalu jauh. Lovre, NFT dan juga Bigetron. Ini sebenarnya bisa membantu. Kalau misalkan Bigetron fokus perang dengan NFT atau fokus perang dengan Lovre, ini ngebantu Evos untuk bergerak masuk ke dalam play zone-nya. Dan kalau dilihat juga di sini udah mulai terjadi lagi baku hantam nampaknya dari Palagimpe udah mulai tersungkur bakal langsung diamankan aja sama Zuxi. Cukup baik. Dan masih dengan posisi yang cukup aman di sana ada Mas Gaga tapi masih terlalu aman karena ada smoke yang menutupi dan aero vote atau apa yang terjadi langsung aja di end di sana dan di sini udah mulai bakal chaos parah. Dari EVOS masih cukup aman tempatnya. Betul, bakal di setup smoke-nya terlebih dahulu kali ini. EVOS berhasil bergerak untuk masuk ke dalam sana. Tapi Lovre, Toms terjatuh ketika sedang melakukan rotasi. Satu orang bakal turun langsung nge-push masuk ke dalam rumah. Kali ini pada jarak dekat, hampir mendapatkan satu orang. Slayer sudah terjatuh begitu saja. Kali ini bakal melakukan push pertahanannya ke arah tim nomor 4. Ada Geek Fam yang terbackstep dari belakang. Tidak sadar, ada satu pemain Lovre yang sudah masuk ke pertahanan mereka. Wah gila. Tapi masih bisa di-secure tadi ya. Lovre agak sedikit ke blunder tadi nampaknya. Iya, dia agak sedikit blunder mungkin pada saat mereka melakukan setup push menuju ke pertahanan dari Geek Fam. Bigetron sudah mulai terlihat lagi, spray sudah mulai terdengar. Nekozu termakan oleh Blue Zone, HDP menutup angle shootnya, turun ke arah lower groundnya. Mobil berhasil selamat dan tidak meledak, at least dia tidak pulang ke arah lobby. Tapi Kopinli sangat terbuka, cacing-cacing di ladang. Mau kemana kamu nak? Langsung pindah ya. Udah susah banget mau kabur kemana coba. Kanan, kiri, godek sana, godek sini udah sulit banget. Udah kebuka banget angle-nya dari Geek. Ya, tapi kalau bisa dilihat dari segi kill point ini benar-benar merata banget ya. Wah, YOLO banget. Dan Bigetron berhasil mendapatkan satu player juga dari EVOS bakal langsung di-bredel aja kali ini dan di sana Foxe langsung aja bakal dihabiskan oleh Bigetron. Oh, Gila. tadi dia masuk ke dalam mobil ternyata. Betul, itu udah prinsipnya Bigetron, tabrak aja lah. Pokoknya udah hajar terus. Karena mereka emang harus bergerak masuk ke dalam play zone yang lebih aman untuk mengamankan satu lempengan tebing yang bisa dimanfaatkan. Tapi Bigetron harus hati-hati, ada satu orang yang bisa nge-backstep mereka dari arah belakang. Ya. Dan kali ini juga dari Onyx coba untuk nge-end aja tapi terlalu fokus ke arah kiri di mana di sana ada Heroes yang nge-backupnya cukup baik. Dari Alvirlo juga masih mencoba untuk melakukan tembakan balasan kali ini dari Heroes berhasil ditumbangkan. Alter Ego menjadi tim ke-9 yang harus kembali ke arah lobby. Betul, tapi Onyx juga sedang dalam posisi tertekan. Dia ditembakin dari berbagai arah. Depan dia ada Geek persis yang sudah tahu posisi Onyx di sebelah mana. Smoke setup, 2 sudah mulai di setup dan Bigetron, wow, 9 point kill sudah mereka kumpulkan. Ini yang tim-tim yang lumayan cukup banyak nge-kill ada Bigetron, EVOS dan juga Geek. Geek benar-benar enak banget tempatnya tadi ada Sama compound Dranix ya. tadi. Iya sama Dranix. Dranix lumayan ngumpulin point kill mereka untuk round kali Cuma ini. udah gugur ya dari Dranix. Dan masih dengan posisi yang cukup baik di sini dari Onyx. Belum, Nick masih ada Ucup satu. tipis banget. Masih ada Ucup ternyata dari Dranix Oke. yang bertahan. Nick sudah tahu posisinya, lempar granat langsung umpan lambung. Apakah bakal disundul sama Ucup dari Dranix? Tinggal menunggu notifnya tidak terkena. Damage dari granatnya Microboy berhasil diamankan oleh Morphy dari Geek Fam. Oke, tapi posisinya mereka masih berada di luar zona nih. Pas mereka mendingan kayaknya harus pindah sekarang deh. Karena zona juga udah mulai berjalan kali dan Geek Fam Wah, sendiri ini udah mulai timing. melakukan rotasi. Ini timing kalau misalkan Geek pengen nge-push pertahanan dari Bigetron, tapi Bigetron kayaknya bakal meninggalkan satu pemain mereka yang kenok. Nggak ingin YOLO untuk tetap diselamatkan. Ucup akhirnya selesai, Dranix finish di posisi ke-8, tapi Morphy tertangkap Kenju. Satu pemain dari XCN berhasil mendapatkan satu orang. Langsung kenok, tapi belum jadi secure point untuk mereka. Alvirlo kayaknya dia bakal berusaha untuk melakukan forting di arah pohon dan juga kendaraan yang ada di tangan dia. Yes, tapi kalau bisa lu lihat juga ya tadi yang posisinya benar-benar anteng banget dari tim IOG ternyata.
cukup aman di belakang walaupun ada tim Aerolf yang tersisa sendiri, Hazelnut. Dari Onyx sendiri masih cukup aman dengan 2 playernya tapi udah mulai terlihat juga tadi ada yang tercicil sama Zona nampaknya. Oke, Kenju nggak bisa selamat lagi. XCN kali ini harus selesai di posisi ke-7. Masih ada 6 tim yang tersisa dengan kondisi Geek Fam full tim. Tidak ada yang hilang dari Geek Fam. Sementara Bigetron, satu pemain mereka harus terjebak tadi. Kayaknya akan sulit untuk diselamatkan. Tapi kalau kita lihat dari minimapnya, itu harusnya Luxi masih bisa diselamatin. Iya. Ya, berhasil diselamatin harusnya. Dan tadi masalahnya dari Onyx nggak sempet diamankan kill poinnya karena berhasil terkena playzone ya. IOG di sana yang udah mulai knockdown satu orang ya. Dan di mana ada Aerolf yang masih mengamankan posisi aja tapi kayaknya bakalan Tapi ini nggak bisa terlalu lama lagi nahan dia nggak bisa maju juga masalahnya. Dan dia cuma punya tinggal 2 aid kit doang yang bisa dipakai untuk healing. Bahkan mobil pun udah nggak punya. Dari IOG yang sisa 2 sendiri aja pun mereka bakal kesulitan banget untuk masuk ke dalam zona. Jadi kayaknya sih kedua player ini bakalan nahanin zona aja sih. Ya ini udah YOLO banget. Bergerak pelan-pelan. Masuk, awas jangan sampai ke pick. Mendingan mati sama zona. Nggak ngasih point kill ke arah musuh. Tapi tadi harusnya dari IOG juga udah menyadari ada satu player yang tersisa di belakang mereka. Dan Siren juga harus gugur kali ini di posisi ke-5. Menyisakan 4 tim aja. Bigetron benar-benar nyayur banget. Bigetron dan Geek benar-benar selisih beda 1 kill point doang nih Bas. Betul, hanya berbeda 1 point kill saja. Dan IOG dan Onyx hanya bertahan dengan 1 pemain. Bahkan IOG sudah dipulangkan di posisi ke-4. Onyx bertahan. Kalau misalkan chicken yang bisa didapetin sama Onyx, nggak bisa sih. Baru mau dianalisa, tiba-tiba sudah pulang ke arah lobby. Bapak ngejinx jadinya. Iya, ini 4 lawan 4. Kondisi yang sama, hanya permasalahan armor. Apakah armor mereka, defensif mereka sama atau tidak? Smoke setup dari Zuxi yang mengintip ke bagian lower ground ya sudah mulai terlihat. Ada 2 setup smoke, 3, 4 setup smoke yang sudah mulai terlihat. Berada di balik mobil dan di balik batu ataupun pohon yang sudah bisa dijadikan tempat area defensif mereka. Bahkan Bubu tidak ingin bergerak terlalu jauh karena posisi dari Geek Fam lebih diunggulkan dari segi circle-nya. Ya ini kayak cuma tinggal nungguin aja dari Bigetron sedikit demi sedikit maju ke depan. Coba balik lagi, skill dari Bigetron juga nggak bisa kita remehin ya. Apalagi dengan setup posisi 3 vision. Angle-nya mereka bakal bener-bener luas banget kali ini. Dan kalau dari Geek benar-benar vision 3-1 ya. Ya dia agak nekat sih sebenarnya kalau gue bilang dari Geek Fam Geek tadi Fam. dengan mobilnya Floral. Dia berusaha untuk memberikan distraction-nya dengan pindah dan seenggaknya ngebuka posisinya supaya dia bisa ngelihat setup dari Bigetron seperti apa. Ya, sebenarnya cukup bagus cuman agak sedikit beresiko memang ya. Dan masih menunggu, ini masih di zona ke-7 loh padahal. Betul, gue boleh minta kamera drone-nya nggak sih? Floral berhasil diamankan. Zuxi dapetin 1 orang tadi yang sudah mulai terlihat ketika dia menggerakkan mobilnya. Cukup sekarat, mobil sudah mulai meledak. Microboy juga terpick up, Datos berarti 1 bakal di-spray langsung Luxi, tapi dia berhasil memenangkan fight-nya. 1 orang berhasil diamankan kali ini. Kondisi yang mulai pincang, 2 lawan 3. Dan langsung dipulangkan begitu saja tadi ke arah lobby. Sudah mulai pincang, hanya menyisakan seorang Bubu yang masih bisa bertahan kali ini. Dan winner chicken dinner Bigetron.